Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikfian Mahmud dari Prodi Informatika semester 8. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Achievement Motivation Training tentang teori motivasi. Teori motivasi dibagi menjadi dua, yaitu teori kepuasan dan teori proses. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kepuasan atau konten teori. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Teori motivasi adalah bagaimana cara mengarahkan sumber daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, guna mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Langsung yang pertama, teori kepuasan atau konten teori, yang memusatkan pada kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. Teori ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu teori hierarki, yang kedua teori X dan teori Y, yang ketiga teori IRG, yang keempat adalah teori motivasi MC Sleland, dan yang kelima adalah motivasi Hackney teori dan dual faktor teori. Untuk yang pertama yaitu hierarki kebutuhan. Teori hierarki. Menurut psikolog Abraham Maslow merumuskan teori motivasi manusia berdasarkan gagasan bahwa ada hierarki kebutuhan manusia. Hierarki kebutuhan Maslow terdiri dari 5 tingkat kebutuhan manusia yang diperingkat menurut tingkat kepentingan mulai dari kebutuhan tingkat rendah, biogenik, hingga kebutuhan tingkat tinggi, psikogenik. Teori ini menyatakan bahwa individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih rendah sebelum kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Ketika kebutuhan itu terpenuhi, kebutuhan tingkat berikutnya adalah motivasi utama seseorang dan seterusnya. Yang pertama yaitu physiological needs atau kebutuhan fisiologi. Menurut Maslow, kebutuhan fisiologi adalah tingkat pertama dan paling dasar dari kebutuhan manusia. Kebutuhan utama ini yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan biologis termasuk makanan, air, udara, tempat tinggal, pakaian, serta semua kebutuhan biogenik. Yang kedua yaitu safety need atau kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologi terpenuhi, kebutuhan keselamatan dan keamanan menjadi kekuatan pendorong di balik perilaku individu. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga dengan ketertiban, stabilitas, rutinitas, keakraban, dan kontrol atas kehidupan dan lingkungan seseorang. Misalnya, kesehatan dan ketersediaan perawatan kesehatan. Yang ketiga yaitu social needs atau kebutuhan sosial. Tingkat ketiga hierarki Maslow terdiri dari kebutuhan sosial seperti cinta, kasih sayang, kepemilikan, dan penerimaan. Dan yang keempat adalah egoistic needs atau kebutuhan ego. Ketika kebutuhan sosial kurang lebih terpenuhi, tingkat keempat hierarki Maslow menjadi operatif. Yang pertama, kebutuhan ego yang diarahkan ke dalam diri mencerminkan kebutuhan individu akan penerimaan diri, harga diri, kesuksesan, kemandirian, dan kepuasan pribadi. Yang kedua, kebutuhan ego yang mengarahkan
keluar termasuk kebutuhan untuk gengsi, reputasi, status, dan pengakuan dari orang lain. Yang terakhir yaitu self-actualization needs atau kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, jika orang sudah cukup memenuhi kebutuhan ego mereka, mereka pindah ke tingkat kelima. Kebutuhan aktualisasi diri mengacu pada keinginan individu untuk memenuhi potensinya, yaitu untuk menjadi segala sesuatu yang mampu ia capai. Sebagai contohnya, seorang seniman mengekspresikan dirinya di atas kanvas, atau seorang ilmuwan peneliti mungkin berusaha untuk menemukan obat baru yang memberantas kanker. Untuk penjelasan teori kedua yaitu teori X dan teori Y. Teori X dan teori Y ialah teori motivasi manusia yang diciptakan dan dibangun oleh Douglas McGregor di Sekolah Pengurusan MIT Sioson pada 1960-an yang telah digunakan bagi pengurusan sumber daya manusia, tingkah laku organisasi, komunikasi organisasi, dan pembangunan organisasi. Teori X dan Y mempunyai kaitan dengan persepsi pengurus ke atas pekerja mereka, bukan mengenai cara mereka biasanya bertindak. Ia adalah sikap dan bukan ciri-cirinya. Teori perilaku ialah teori yang menjelaskan bahwa suatu perilaku tertentu dapat membedakan pemimpin dan bukan pemimpin pada setiap manusia. Teori X menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka bekerja serta senang menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Teori Y memiliki anggapan bahwa kerja adalah kodrat manusia seperti halnya kegiatan sehari-hari. Pekerja memiliki kemampuan kreatif, imajinasi, kepandaian, serta memahami tanggung jawab dan prestasi atas pencapaian tujuan mereka. Pekerja juga tidak harus mengalahkan segala potensi diri yang dimiliki dalam bekerja. Penjelasan teori ketiga adalah teori IRG. Teori IRG adalah teori tentang motivasi yang dicetuskan oleh Clayton Paul Alderfer. Teori ini menyatakan bahwa motivasi dilandasi oleh 3 kebutuhan, yaitu adanya eksistensi, hubungan, dan perkembangan pada diri manusia. Kata IRG merupakan akronim dari kata-kata yang berbahasa Inggris yaitu ekstensi, relevance, dan grow. Dalam teori IRG, eksistensi dijadikan sebagai kebutuhan nyata setiap orang yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Teori IRG hampir sama dengan hierarki kebutuhan Maslow. Dalam teori IRG, eksistensi dianggap sebagai kebutuhan pokok, hubungan sebagai kebutuhan sosial, dan perkembangan sebagai bentuk aktualisasi diri. Teori yang keempat yaitu teori motivation McGregor. Teori ini mengatakan McClelland mengatakan bahwa dalam diri manusia ada 2 motivasi atau motif, yaitu motif primer atau motif yang tidak dipelajari dan motif sekunder, motif sosial atau motif yang dipelajari melalui pengalaman serta interaksi dengan orang lain. Teori ini dibagi menjadi 3 kebutuhan yang dipelajari seseorang dari lingkungan, yaitu kebutuhan berprestasi, contoh orang yang memperlihatkan prestasi yang tinggi dengan tingkah laku sebagai berikut. 1. Bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan-perbuatannya. Kedua, berusaha melakukan sesuatu dengan cara baru. Ketiga, mencari hasil penilaian dari apa yang telah dikerjakannya. Keempat, memiliki resiko yang sedang di dalam perbuatannya. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk berafiliasi atau need for affiliation. Berikut beberapa orang yang kebutuhan untuk berafiliasinya tinggi. Yang pertama, lebih suka bersama orang lain. Yang kedua, sering berhubungan dengan orang lain.
Yang ketiga, lebih memperhatikan segi hubungan pribadi dalam pekerjaan. Yang keempat, melakukan pekerjaannya lebih giat apabila bekerja bersama-sama dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk berkuasa, need for power. Motivasi kekuasaan mempunyai dua face, dua muka, yaitu kekuasaan sosial, social power, dan kekuasaan pribadi, personalistic power. Orang yang kebutuhan berkuasanya tinggi memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu sangat aktif, yang kedua sangat peka, yang ketiga mengutamakan prestise, yang keempat mengutamakan tugas kerja, yang kelima suka memerintah dan mengancam dengan sanksi. Yang terakhir yaitu motivation Hackney teori dan dual faktor teori. Frederick Herzberg mengembangkan teori dua faktor. Kedua faktor tersebut disebut ketidakpuasan dan kepuasan atau Hackney motivation atau faktor intrinsik ekstrinsik. Teori dua faktor membedakan antara motivator dan faktor Hackney. Teori Herzberg berkonsentrasi pada pentingnya faktor pekerjaan internal, kekuatan memotivasi karyawan. Herzberg ingin menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk mengambil bagian dalam perencanaan, melakukan dan mengevaluasi pengerjaan mereka. Saran untuk hal sarannya ada beberapa. Yang pertama yaitu menghapus beberapa manajemen kontrol atas karyawan dan meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab mereka. Yang keempat, membuat unit kerja lengkap dan alami bila mana memungkinkan. Yang ketiga, memberikan umpan balik reguler dan terus-menerus pada produktivitas dan prestasi kerja. Yang keempat, mendorong karyawan untuk mengambil tugas-tugas baru dan menantang menjadi ahli pada tugas. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.